Ibu saya adalah seorang wanita yang kuat. Ayah saya yang bekerja sebagai pelaut hanya akan tinggal di rumah selama 1 sampai 2 minggu. Setelah itu ibu saya akan ditinggal selama 2 sampai 3 bulan. Saat itu saya dan keempat saudara saya tinggal di rumah kontrakan kecil yang berada di sekitar kawasan kota D. Hai, Ox di sini. Selamat datang di Oxy Story. Ya, itu tadi intermezzo yang Sapta ceritain ke Oxy Story, guys ya. Sapta adalah seorang anak keempat dari 5 bersaudara. Waktu dia alami kejadian ini tuh dia masih kecil. Sapta sama keluarganya itu tinggal di sebuah rumah kontrakan, di mana saat itu ayah Sapta masih bekerja sebagai pelaut ya, jarang ada di rumah. Ini bikin Sapta sama saudaranya, terus juga ibunya itu jarang banget ketemu sama ayahnya. Semua kejadian ataupun rentetan pengalaman yang diceritain ke gua sama si Sapta ini tuh bermula waktu ibu Sapta ini memutuskan buat pindah ke sebuah rumah kontrakan yang ada di kota D. Gue nggak bakal nyebutin kotanya ataupun lokasi tepatnya di mana, karena mungkin lebih baik gitu ya buat privasi. Jadi di cerita gue emang jarang banget buat spill nama kota, nama karakternya. Jadi maaf ya guys ya. Rumah Sapta ini tuh berada di tengah perkotaan. Cuman waktu kejadian ini tuh menurut Sapta waktu dia masih kecil, jadi sekitar tahun 90-an. Ya kalau kita lihat dari latar belakang tahunnya udah pasti nggak seramai sekarang ya. Ya seramai-ramainya kota di zaman itu pun penduduknya paling satu dua lah di setiap daerah. Maksudnya rumahnya masih jarang-jarang gitu dan masih kebanyakan kebun-kebun ya. Suasana malamnya juga udah pasti nggak seramai sekarang. Demi ngebantu keuangan keluarga, Ibu Sapta ini sering nerima kerjaan untuk menjahit tangan. Jadi ngejahit pernak-pernik atau manik-manik gitu buat dipasang ke baju. Nah itu dijahitnya pakai tangan ya. Nah aktivitas ini sering ngebuat ibunya si Sapta ini tidur sampai larut malam guys. Nah, kadang jam 1, kadang jam 2 malam gitu. Kejadian pertama ini terjadi ketika bulan puasa ya menurut Sapta. Jadi di hari keberapa puasa gitu dia juga lupa detailnya. Saat itu tuh ada sepupu Sapta, kita sebut aja namanya Diana, itu nginep di rumahnya Sapta. Seperti biasa Sapta sama keluarganya bangun untuk sahur ya. Dan ibu dari si Sapta ini minta tolong ke Diana buat nyuci piring guys. Sebagai gambaran, rumah Sapta ini rumah yang satu halaman luas gitu, dan ada beberapa rumah kontrakan lain yang ada di sekitarnya. Cuman lingkungannya ini ditutup sama tembok tinggi gitulah guys. Nanti gue buatin mapnya, denahnya sesuai gambaran dari Sapta. Dan menurut Sapta di rumahnya ini tuh masih, saat itu tuh masih tipe rumah lama ya. Maksudnya tipe rumah lama itu gimana? Tipe rumah yang punya sumur di tengah halamannya. Jadi rumah-rumah zaman dulu tuh ya memang lumrah ada satu sumur di sekitaran rumahnya buat ngambil air ya. Nggak kayak sekarang hampir semua rumah udah pakai pump ataupun toren. Kalau zaman dulu tuh masih pakai sumur dan biasanya masih pakai timba guys. Jadi para keluarga yang ngontrak di lingkungan itu tuh sering nyuci piring ataupun nyuci baju itu deket sama sumurnya gitu biar gampang ngambil air. Nah, kita lanjut ceritanya.
Jadi waktu malam si Ibu Sapta ini minta tolong ke Diana buat cuci piring, si Diana ini sempat ngerasa takut nih. Wajar lah ya karena udah malam gelap, harus ke sumur gitu ya. Kayak jaraknya mungkin lumayan jauh lah ya dari rumah Sapta. Dia ngerasa takut, cuman ya karena dia inget dia udah cukup dewasa, maksudnya udah lebih besar lah daripada Sapta sama adik-adiknya. Akhirnya dia pun ngeberanin diri buat nyuci piring di dekat sumur. Nah, setelah selesai cuci piring, Diana nih balik ke rumah sambil lari-lari kecil gitu guys. Nafasnya juga kayak terengah-engah, kayak orang lagi ketakutan gitu. Terus tantenya, si Ibu Sapta yang ngelihat kejadian ini tuh kemudian nanya, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu? Terus Diana jawab ya, tante, itu di dekat gerbang kayak ada perempuan tante yang lagi berdiri. Apa itu si Ibu A ya? Nah, jadi Diana ini nunjuk ke gerbang rumahnya, terus masih tahu ke tantenya apakah itu si Ibu A yang tinggal di dekat rumah mereka apa bukan. Tapi kalau dilihat dari jamnya, yang kejadiannya jam-jam sahur gitu, ya pasti aneh lah ya. Kalau ada sampai ibu-ibu yang diem di gerbang gitu sendirian sampai jam setengah 3. Nah, tantenya si Ibu Sapta yang ngedengar jawaban dari Diana ini tuh kemudian memutuskan buat keluarlah dari dapur buat mastiin apa sih yang barusan dilihat sama si Diana ini. Dan ternyata bener aja, dari kejauhan Ibu Sapta ini ngelihat ada seseorang yang berdiri di dekat pagar gitu guys. Jadi dari jauh Ibu Sapta ngelihat kayak orang ini tuh pakai baju putih gitu. Dari jauh juga kayak perempuan karena memang rambutnya panjang. Takut dengan kejadian yang tidak diinginkan, Ibu Sapta akhirnya memberanikan diri buat ngedeketin si orang yang dilihat sama si Diana tadi ini. Cuman belum terlalu jauh Ibu Sapta ini ngelangkah. Nah, Ibu Sapta ini kemudian berbalik arah, terus minta si Diana buat masuk ke dalam rumah. Waktu itu menurut Ibu Sapta, ibunya ini ngelihat seorang wanita yang rambutnya terurai panjang ke depan, kulitnya berwarna pucat pasi, sama bajunya warna putih yang ngejuntai sampai ke bawah guys. Jadi bener-bener nggak kelihatan kakinya. Karena ngelihat kayak gini tuh ibunya Sapta tuh nggak mau lebih jauh lagi gitu, karena dia berpikir kayaknya ini bukan manusia deh gitu. Karena nggak sekali dua kali Ibu Sapta tuh ngalamin yang kayak gini. Nah, Ibu Sapta kemudian berpikir selama keluarganya nggak diganggu, Ibu Sapta berpikir lebih baik untuk tidak mengganggunya lah. Jadi dibiarin aja dia kayak gitu. Nah, kita lanjut ke kejadian kedua. Setelah beberapa bulan tinggal di rumah kontrakan yang ini, Sapta tuh sering katanya ngelihat ibunya pas lagi sendirian gitu nangis guys. Tapi karena Sapta ini saat itu masih kecil ya, dia nggak berani buat nanyain kenapa kok ibunya nangis gitu. Akhirnya setelah mereka dewasa, setelah anak-anaknya dewasa, setelah si Sapta ini dewasa juga, disitulah ibunya akhirnya menceritakan kejadian ini gitu. Jadi menurut apa yang diceritain ibunya ke Sapta, saat itu ibunya sering banget ngalamin kehilangan uang guys. Nggak hanya sekali dua kali, tapi hampir setiap hari kehilangan uang. Dan kejadian ini nggak cuman dialamin sama ibunya aja ya. Pernah ada satu hari dimana pamannya si Sapta ini tuh lagi nginep di rumahnya Sapta. Saat itu dia tidur siang, terus tiba-tiba bangun dan marah-marah, marahin si abangnya Sapta. Jadi bukan Saptanya tapi abangnya. Pamannya ini sambil marah-marah nuduh kalau abangnya Sapta ini nyuri uangnya yang ada di tas. Abangnya Sapta dituduh kayak gitu, jelas nangis dong, apalagi masih kecil. Dia sampai sumpah-sumpah kalau nggak ada nyuri. Ngedenger anaknya dituduh mencuri, Ibu Sapta ini kemudian keluarlah dari kamar terus nanyain apa yang terjadi.
Masih dengan emosi, Paman Sapta bilang ke ibunya kalau si abangnya Sapta ini nyuri uangnya dia. Tapi kemudian ibunya Sapta bilang ke pamannya ini adik kandung ibunya Sapta ya. Jadi biar lebih jelas gambarannya. Terus ibunya bilang ke gini, nggak cuma kamu kok, uang saya juga sering hilang. Dan bukan anak ini pelakunya, saya berani jamin. Terus ibu Sapta nggak lama ngambil toples gitu, sambil megang si toples yang diambil tadi ini. Ibu Sapta terus masukin beberapa uang koin sama uang kertas, dimasukin terus ditutup rapet. Nah, sambil masih megang toples yang tadi, ibu Sapta ngomong gini ke pamannya, ini nanti malam kita lihat. Ini toples bakal saya taruh di sini, which is di kamar ibunya Sapta ya. Saya akan kunci semua, termasuk pintu depan rumah, dan gak boleh ada satu orang pun di dalam. Kita tunggu sampai setelah maghrib, dan kita lihat uangnya ini masih ada gak di dalam toples ini. Masih nggak percaya, tapi Paman Sapta cuman ngeiyain aja. Lalu toples yang tadi diletakkan sama Ibu Sapta di dalam lemari di kamarnya. Pintu lemarinya itu kemudian dikunci, semua ruangan dikunci, dan nggak boleh ada satu anggota keluarga pun yang stay di dalam sampai lewat maghrib. Jadi mereka semua menunggu di luar tanpa ada satu orang pun di dalam. Akhirnya keluarga Sapta duduk di luar ya, karena terlalu asik berbincang-bincang. Mungkin mereka tuh sempet kelupaan gitu dengan tujuan mereka ngapain sih di luar. Akhirnya Ibu Sapta tersentak waktu inget toples uang yang tadi ada di dalam rumah gitu. Nah FYI guys ya, pintu rumah Sapta ini buat masuk ke dalam rumah itu cuma satu. Jadi nggak ada pintu belakang, nggak ada pintu selain pintu depan gitulah. Jadi ini tujuannya buat ngasih kalian gambaran kondisi rumah Sapta lah. Saat dibuka pintunya dan dilihat ke dalam, ternyata bener aja guys, seluruh uang kertas yang ada di toples tadi itu udah hilang. Tapi uang-uang koin yang ada di dalamnya itu masih utuh. Ibu Sapta kemudian bilang gini, nih kamu lihat uangnya hilang, padahal nggak ada satu orang pun di dalam, semua di luar, kamu sendiri sudah tahu. Ya Paman Sapta ngelihat kejadian itu cuman heran aja gitu. Dia nggak percaya apa yang dilihat, tapi mau bilang apa gitu. Terus ibunya Sapta juga ngelanjutin lagi, saya itu nggak sekali ngalamin yang kayak gini. Saya udah berkali-kali ngalamin yang kayak gini, dan anak-anak saya tidak mungkin mencuri uangmu. Lanjut Ibu Sapta ke si pamannya ya. Jadi menurut Sapta, uang ibunya itu sering banget hilang. Tapi anehnya yang hilang tuh cuma uang kertas saja gitu. Nah itulah kenapa Sapta akhirnya tahu gitu kenapa ibunya dulu tuh sering banget nangis. Ternyata ya karena seringnya kejadian kehilangan uang gini. Tapi nggak bisa dijelasin gitu kenapa yang hilang cuman uang kertas saja gitu. Ya namanya keluarga kecil, uang yang harusnya cukup dipakai sebulan kalau hilang ya pasti sedih lah guys ya. Apalagi orang tua ya kan. Nah menurut Ibu Sapta pernah pada satu malam antara tertidur atau enggak, ibunya Sapta ini kayak ngelihat ada sosok anak kecil, badannya berwarna merah, kayak pakai popok gitu, tapi nggak jelas lah ya. Nah itu tuh berkeliaran gitu di sekitar rumahnya mereka gitu. Nah apakah ini yang dinamakan tuyul juga Ibu Sapta tuh nggak bisa bilang iya gitu loh. Jadi nggak tahu apa sosok ini yang ngambil uang apa bukan gitu. Cuman yang pasti kejadian uang hilang ini bener-bener nggak bisa dijelaskan lah
secara logika oleh ibunya Sapta. Sesuai sama yang Sapta ceritain di atas, demi ngebantu perekonomian keluarga, apalagi dengan ya kejadian seringnya kehilangan uang itu, Ibu Sapta ini semakin sering buat ngambil kerjaan tambahan gitu guys, ya kayak ngejahit manik-manik ke baju tadi ya. Nah pada suatu malam, karena kerjaannya udah mepet banget sama tenggat waktu, Ibu Sapta ini harus kayak lembur gitulah, ngelanjutin kerjaannya sampai malam banget. Sekitar jam 2:30 pagi, Ibu Sapta yang saat itu sedang duduk di depan pintu rumah. Nah jadi menurut Sapta, waktu ngerjain kerjaan kayak gini, ibunya tuh sering ngebuka pintu depan rumah gitu supaya anginnya masuk, jadi nggak gerah gitu. Nah ibunya Sapta ini ngerasa kayak ada orang yang lagi berdiri di depan rumah mereka gitu. Nah itu kenapa di awal gue jelasin kalau waktu kejadian ini tuh nggak bisa kayak kita bayangin kayak sekarang ya. Suasana rumah itu pasti masih gelap banget, lampu juga kebanyakan masih lampu halogen yang kuning-kuning gitu ya. Nah sebisa mungkin Ibu Sapta ini tuh nggak mau ngelihat keluar karena dia juga lagi buru-buru buat nyelesain kerjaannya ya. Cuman semakin lama katanya kayak makin jelas gitulah, dari ujung mata si Ibu Sapta ini bisa ngelihat kalau lagi ada orang yang berdiri di depan rumah mereka gitu. Sebisa mungkin tetap Ibu Sapta ini nyoba supaya nggak ngelihat ke arah luar gitu guys. Cuman kayak ngerasa ditarik, Ibu Sapta ini terpaksa gitu loh ngelihat ke luar rumah. Nah waktu dilihat keluar rumah, Ibu Sapta dengan jelas ngelihat ada sosok makhluk yang berdiri tepat di depan rumah mereka. Badannya besar, tinggi, wajahnya itu merahnya tuh merah warna darah gitu guys. Taringnya besar-besar banget keluar, menjulang dari luar bibirnya. Tapi bukan ini guys, bukan kayak ngelihat ke tempat lain gitu. Si sosok ini tuh bener-bener tepat ngelihat ke arah ibunya Sapta gitu, kayak lagi merhatiin gitu, kayak lagi merhatiin si ibunya Sapta ini. Pasti kaget dong ya ngelihat sosok kayak gini. FYI guys ya, yang dilihat ibunya Sapta ini bukan sosok genderuwo. Jadi kalau kalian berpikir ini sosok genderuwo, itu bukan, karena sosok ini tuh adalah salah satu sosok yang memang dikenal banget di daerahnya Sapta ini. Cuman gua nggak mau kasih ilustrasinya walaupun bisa, karena takut menyinggung atau gimana gitu ya. Ibu Sapta yang ngerasa ketakutan akhirnya ngeberanin diri buat ngomong ke sosok yang ada di depannya itu ya. Emang ya yang namanya ibu-ibu demi ngelindungin anaknya apa aja berani dilakuin gitu. Nah, Ibu Sapta bilang gini ke sosok yang ada di depannya, "Saya lagi kerja, saya harus selesaikan kerjaan ini, saya lagi cari uang buat anak-anak saya. Tolong jangan ganggu saya ya." Nah, tepat setelah ibunya ngomong seperti itu, terus Ibu Sapta bilang lagi ke si Sapta, walaupun mukanya kelihatan nyeremin, tapi si sosok ini tuh kayak ngasih lihat dia itu lagi senyum ke ibu gitu. Nah jadi menurut Ibu Sapta, walaupun wajah sosok ini tuh sangat nyeremin dengan taringnya yang begitu panjang dan segala macam, tapi dia itu lagi senyum ke ibunya Sapta gitu loh guys, kayak orang tersenyum gitu. Entah apa maksudnya, tapi sosok ini senyum aja. Terus kemudian sosok ini pergi gak lama setelah Ibu Sapta minta supaya tidak diganggu. Nah itu tadi 3 pengalaman dari Sapta. Masih banyak sebenarnya pengalaman Sapta di rumah kontrakan yang ini, tapi video kali ini tuh kayaknya gue ceritain 3 kejadian ini dulu. Kemungkinan untuk cerita lainnya bakal gue sampein di next video guys ya.
Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa di klik like, notifikasi, share, subscribe, bantu gua buat supaya channel ini makin gede ya. Terima kasih sekali lagi. Bye bye.